Shalom, selamat pagi keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan mencintai kita semua. Dan saya menyapa bagi siapa saudara yang menyaksikan secara online. Saya percaya dan saya yakin hari ini kita akan sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, siapa siap dilawat oleh Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini seorang hamba Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita. Kita sambut dengan hormat, inilah Pastor Debbie Basir. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya, tes 1, 2, saking semangatnya saya lupa mic saudara. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Luar biasa, ya kita semua tetap luar biasa dalam Tuhan. Dan semakin hari semakin tentunya Tuhan menyertai. Apa arti luar biasa bagi kita? Apakah karena gak ada masalah? Apakah karena gak ada pergumulan? Kita menjadi luar biasa dalam hidup ini karena Tuhan beserta. Dalam segala keadaan, sekalipun sedang ada masalah, kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan. Dalam hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita cita-citakan, tetapi hidup ini adalah soal mencapai apa yang Tuhan mau di hidup kita. Saya ketika dipanggil Tuhan dari kota Solo, ketika saya melayani, semua kan sudah tahu kesaksian saya ya. Saya bertobat tahun 95, mengenal Yesus, 96 ketahuan keluarga, lalu diusir dari keluarga saya. Disuruh memilih Yesus atau keluarga dan akhirnya saya memilih Tuhan Yesus. Ya, saya masih ingat waktu itu baru lulus SMA, papi saya bilang, kalau kamu pilih ikut Yesus, kamu pergi dari rumah ini, jangan anggap kamu punya keluarga dan jangan bawa ijazah. Papi mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan saya keluar dari rumah, selesai SMA, saya dengan hati dan tidak tahu arah tujuan hidup saya mau kemana. Saya setiap kali lihat anak saya yang baru lulus SMA, selalu saya meneteskan air mata, saya berkata, dulu mami seumuran kamu harus tinggalkan rumah. Tidak mudah. Tapi saya tahu saya telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan karena itu hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Kalau sudah khotbahnya melo begini, saya panggil suami saya, dia biar bisa ngiringin piano. Ya, biar dia bisa ngiringin piano di belakang saudara ya. Dan ini suami saya, pria yang terganteng di dunia. Bagi saya ya, yang lain tidak usah tepuk tangan. Dia terganteng bagi saya saja. Ya, dan saya dulu ketika bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan, saya bilang karena bagi saya Tuhan Yesus sudah cukup. Tapi satu kali Tuhan berbicara kepada saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ya, dan akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya menikah, saya mau ketemu jodoh yang dari Tuhan. Saya bilang bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Jadi menikah itu bukan menggenapi rencana kita loh. Kenapa banyak orang masuk dalam pernikahan kecewa, lalu stres, lalu pengen cerai dan bubar semuanya? Karena dia ingin menggenapi rencananya. Saudara, saya mau tanya di sini, ada di sini yang menikah sudah lebih dari 20 tahun? Banyak ya. Saudara, pernikahan saudara cocok atau enggak? Yang cocok boleh angkat tangan, yang cocok saja. Yang cocok, tidak pernah berantem. Yang cocok, yang tidak pernah berantem seumur hidup pernikahan boleh angkat tangan. Saya doakan saudara terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ada di sini yang gak pernah berantem, berarti cocok terus seia, sekata, pokoknya apa dia bilang A, A, B, B, ada? Sekarang baru ngaku. Tidaknya kenceng semua. Saya sama suami saya sampai detik ini gak cocok. Gak cocok, dia orang Solo, saya Solosi. Saudara bisa bayangkan perbedaan kami? Saya pikir ketemu suami kan di gereja, kita ketemunya di gereja, itu tempat yang paling kudus banget buat ketemu jodoh kan.
Jadi bersyukurlah yang ketemu di gereja. Saya pikir wah ketemu hamba Tuhan pelayanan di gereja, wah pasti kalau berantem haleluya. Ya berantem puji Tuhan, berantem pakai bahasa roh. Ternyata ketika kami bersatu dalam pernikahan, mulai tidur bersama, mulai terjadi proses saudara. Dan masalah nomor satu dalam rumah tangga kami itu masalah bahasa. Saya orang Sulawesi, dia orang Solo. Orang Solo itu kalau ngomong dari tinggi ujungnya rendah, selalu turun. Pripun, ya, kowe wis mangan. Nah kalau saya, say udah makan? Selalu naik ujungnya, orang Sulawesi. Jadi ketika kita pertama menikah, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi nggak ada yang lain yang boleh panggil dia Jo, cuma saya. Ya, jadi saya pertama kali menikah saya panggil dia, Jo, kowe wis mangan belum? Dia datang, mbok yo nek ngomongi alun-alun to say. Aku kaget loh. Orang Solo itu kaget permisi saudara. Ya, marah aja suami saya itu kalau mau marah, say, aku boleh marah enggak? Saya bilang mau marah nggak usah permisi, marah-marah aja. Jadi kita begitu luar biasa prosesnya, tetapi sampai hari ini saya mau bilang saya sama suami saya nggak cocok, cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Kenapa kita harus membangun kehidupan untuk melakukan kehendak Bapa? Karena hanya kehendak Tuhan yang bisa bikin kita ini cocok, yang bisa bikin kita ini bahagia. Saya menjalani hidup saya sampai umur SMA tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tanpa tahu rencana Tuhan atas hidup saya. Tapi saya bersyukur cuma sampai di SMA saja, lalu Tuhan tangkap saya. Lalu dia bawa saya masuk dalam kehendaknya. Saudara, manusia hidup sampai 70 kata Alkitab. Kalau lebih itu kebanggaannya sakit, penyakit dan penderitaan. Orang itu kalau umur 20 ketemu dia cerita tentang pergaulannya. Umur 30 ketemu cerita tentang pekerjaannya. 40 tahun kalau ketemu cerita tentang kesuksesannya, yang sukses. Ya kalau 50 tahun, orang-orang 50 tahun ketemu itu sudah mulai cerita tentang apa? Kesehatan. Ya enggak? Ya itu bagus loh. Minum itu herbal wis itu lutut sakit-sakit tuh hilang loh. Ya, itu produk ini api loh. Kenapa itu? Wah pokoknya untuk sakit kepala, cekot-cekot. Lalu kalau sudah mulai 60 ketemu apa yang diomongin? Kesusahan. Ya siap-siap mati. Ya mulai ngomong kesusahan. Kalau ketemu gini, aduh lututku ini loh sakit. Mulai terus saudara, ya karena itu siklus kehidupan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita saudara. Sekarang saudara umur berapa? Saya sekarang 48, mau sebentar lagi 2 tahun lagi 50. Berarti saya tinggal punya waktu kira-kira 20 tahun lebih di dunia ini. Kalau sampai 70, karena banyak yang tidak sampai. Jangan terlalu sombong menghabiskan hidup ini hanya untuk memuaskan keinginan diri dan kepentinganmu. Sehingga tanpa kita sadari kita hidup dalam kesombongan, pertikaian, sakit hati, kepahitan. Dan kita pikir kita sedang memuaskan apa yang kita mau dari daging kita. Dengar baik saudara, untuk belajar mengetahui kehendak Tuhan kita harus mematikan daging ini. Karena daging ini penghalang kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hidup saya diproses Tuhan puluhan tahun. Saya tahu cuma untuk satu hal apa? Mematikan daging saya. Karena saya tidak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan kalau daging saya belum mati. Kalau daging kita sudah mati enak saudara. Kita mau difitnah, kita bisa bilang haleluya puji Tuhan. Kita mau direndahkan, kita bisa bilang puji Tuhan dengan air mata yang berlinang. Kita sedang menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif.
Mari hari ini kita perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Ayat ini berkata perhatikan dengan seksama, artinya kita perhatikan baik-baik yuk. Orang Kristen itu selalu hanya sibuk perhatikan hidup orang lain. Tapi dia lupa perhatikan hidupnya. Tuhan mau hari ini yuk kita belajar perhatikan diri kita sendiri. Mari kita banyak introspeksi diri. Setiap hari tanya, Tuhan apa yang belum berkenan dari hidupku? Bersyukurlah kalau engkau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ya Mazmur berkata, aku tertekan, aku menderita itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Jadi hari ini kalau saudara lagi tertekan, lagi menderita, lagi teraniaya, bersyukur. Firman ini berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang yang mengerti kebenaran tapi gak pernah mau melakukan kebenaran. Dia tahu ketika dia disakiti berarti Tuhan suruh dia mengampuni. Dan berapa kali kita harus mengampuni dalam sehari saudara? Tak terhitung. Yuk kita belajar merendahkan diri. Gak usah bicara yang heboh-heboh penderitaan mau dibunuh. Kayak Rasul Paulus berkata, setiap hari kami berada dalam bahaya maut. Setiap hari aku karam kapal, aku dipenjara, aku disesak, aku dianiaya karena nama Yesus. Sekarang sudah tidak ada yang begini. Gak ada kan orang Kristen yang mau dibunuh karena nama Yesus sekarang? Saya banyak ngalami orang itu, saudara datang sama saya, Bu, saya kepahitan Bu sama teman saya. Kenapa? Masa dia bilang berlian yang saya pakai palsu. Saya bilang, Ibu enggak ada penderitaan yang lebih hebat lagi. Saya sakit hati Bu, dia bilang berlian saya palsu. Kalau gitu mending Ibu pakai yang palsu aja dipikir asli. Orang Kristen tuh hidupnya rempong saudara. Ya. Penderitaannya itu penderitaan yang alay, lebay, yang dibikin sendiri. Kita belum seperti Yesus yang mukanya diludahin. Kita belum seperti Yesus yang darahnya menetes, yang dia dicambuk dan dagingnya terkoyak. Yesus sudah memberikan kita teladan. Di dalam rumah tangga kita belajar suami istri nomor satu. Enggak usah terlalu merasa teraniaya. Bayar harga, berdoa buat suamimu. Saya bersyukur berapa hari lalu ada yang WA ke saya, Bu. Dia bilang, saya berterima kasih sama Ibu Debbie. Untung saya mau dengarkan apa yang Ibu Debbie ngomong. Suami saya ini dibawa sama perempuan lain Bu, dia pergi meninggalkan saya, jadi ibu ini ya. Lalu saya bilang, ibu tidak punya pilihan selain melepaskan pengampunan. Tapi saya terlalu sakit Bu, sampai anak-anak saya juga hancur semuanya karena suami saya melakukan yang seperti ini. Saya bilang tidak ada pilihan. Kalau ibu mau konseling sama saya, ibu harus sepakat dulu. Saya gak mau lanjutin konseling ini kalau ibu tidak mau sepakat dengan saya. Buat apa? Iya Bu, apa yang harus saya lakukan? Lepaskan pengampunan. Nggak bisa, ibu pasti bisa. Satu orang penulis buku dengan judul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dia menaruh nomor urutan pertama itu ada Nabi Muhammad. Memang harus nomor 1. Tapi saya tertarik mencari Yesus di urutan nomor berapa. Dia taruh Yesus ada di urutan nomor 2. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dia bilang, kenapa saya meletakkan Yesus di urutan nomor 2? Karena Yesus datang ke dalam dunia membawa ajaran yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima akal logika manusia. Mana ada orang bisa berdoa bagi musuh? Mana ada orang bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan meminta berkat bagi orang itu? Dia bilang, tidak ada. Tidak ada satupun manusia normal yang mampu melakukan apa yang Yesus bilang, kecuali dia gila. Berarti kita pengikut Yesus harus jadi, tanya kanan kirimu, udah gila belum? Ya, kalau nggak gila nggak mungkin. Dan saya setuju dengan apa yang dia bilang. Dia bilang tidak ada satu manusia pun yang bisa lakukan apa yang Yesus bilang. Tapi Alkitab menjamin
Apa yang tidak mampu engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Bagian kita cuma mematikan daging, menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan untuk bisa mengenal kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ingat, hidup kita bukan soal mencapai apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Ada yang masih punya musuh nggak di sini? Saudara pahitin orang ada nggak? Nggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Nanti kalau angkat tangan kita baptis ulang 15 menit ya Pak ya. Kita rendem ya. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Jangan ngomong engkau ke gereja, engkau pelayanan kalau engkau masih punya musuh. Omong kosong. Tuhan bilang sebelum engkau kasih kolekte, sebelum engkau kasih perpuluhan, sebelum engkau kasih persembahan apapun, ingat lebih dulu apa yang ada di hatimu. Kalau engkau masih punya sakit hati, letakkan dulu persembahan itu. Tuhan gak tertarik dengan uangmu. Dia tertarik dengan ketaatanmu. Tuhan gak tertarik dengan harta saudara. Emang Tuhan minta apa dari kita? Dia cuma minta hati yang taat kepada Dia. Karena Tuhan bilang, aku lebih tertarik dengan bukan korban persembahan, tetapi kasih setiamu, kata Tuhan. Dan apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan waktu kita melakukan firman? Ayo kita belajar, suami istri lepaskan pengampunan. Ada suami istri yang gak omongan loh. Bolak-balik hari Minggu ke gereja. Di mobil saudara lagi nyetir mau ke gereja, berantem di mobil. Makanya kamu pikir juga selama ini. Begitu udah mau sampai gereja, diam, udah mau sampai gereja. Hapus air matamu cepat. Terus istrinya hapus air mata. Pakai lipstik lagi. Iya, pakai lipstik lagi, lalu turun dari pintu mobil, ketemu Asyar, "Shalom Bu, shalom. Apa kabar?" "Luar biasa." Pret. Ya, saudara bisa main sandiwara, tapi yang pertama Tuhan tahu hidupmu, yang kedua setan tahu. Malu sama setan. Kenapa? Alkitab berkata, engkau berkata bahwa engkau percaya pada hanya ada satu Allah. Setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman saudara cuma sampai dipercaya, maka maaf, level iman kita sama dengan, saya ulangi ayat ini berkata, kalau engkau percaya hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya akan hal itu. Dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita sama dengan, enggak usah takut ngomongnya, yang kenceng sama dengan, enggak usah sambil melotot. Jangan bangga jadi orang Kristen yang cuma hari Minggu ke gereja. Jangan bangga jadi orang Kristen yang berdiri di mimbar. Saya sebagai pendeta, Anda sebagai worship leader, singer, pemain musik. Sorry, kita nggak ada apa-apanya. Tanpa melakukan firman, nol semua yang kita lakukan. Mari kita jangan menipu diri. Karena orang yang paling malang itu orang yang menipu diri. Kita bisa hebat di mimbar, kita bisa hebat di gereja. Tapi bagaimana hidup kita di rumah? Setan melihat itu. Saya pernah layani ada salah satu dua orang suami istri saudara. Itu kalau di gereja bahasa rohnya kenceng. Pendoa. Udah sampai di langit tinggi membumbung. Malaikat juga keriting kayaknya dengernya. Satu kali saya datang saudara. Saya datang di gereja. Waktu salaman di depan pintu. Bapaknya ini mukanya penuh cakaran. Luka di pipi. Jadi saya tanya, "Pak, itu lukanya kenapa, Pak?" Ya, saya bercanda ngomong, mereka berdua berdiri di Asyir. "Pak, itu mukanya kenapa, Pak? Dicakar istri ya?" Iseng, saya tidak berharap itu benar. Saya bilang dicakar istrinya ya, istrinya senyum-senyum di samping. Terus bapak itu diam 1000 bahasa, saya bilang jangan bilang benar loh Pak. Terus dia bilang, "Ibu abis ini kita mau konseling ya." Ya udah saya karena penasaran dan ini pengerja kan. Lalu akhirnya saya oke saya tunggu ya. Cepat ya kita masuk ke ruangan situ. Mereka masuk. Saya tanya, "Pak, kenapa muka Bapak?" "Iya Bu, dicakar istri." Padahal doa di gereja.
Hello, engkau jadi tertawaannya setan. Percuma kekristenanmu. Saya kaget Pak, Bu. Bapak sama Ibu saya lihat tadi pujian penyembahan bahasa rohnya tinggi. Istrinya ngomong, dia yang mulai duluan Bu. Astaga, subhanallah. Saya kaget ada orang Kristen model begini dan di gereja. Di dalam gereja. Makanya bukan jaminan orang melayani di gereja. Saya khotbah di mimbar ini tuh bukan jaminan perkenanan Tuhan ada atas hidup saya. Jangan menipu diri. Lalu saya tanya kenapa? Iya Bu, jadi istri saya tuh cemburu lihat HP saya ada mantan saya SMA itu WA-WA-an. Terus istrinya bilang, lah menurut Bu Debbie wajar gak Bu? Mantan WA-WA-an panggilannya Pak. Pak, suami saya balas, iya Ma. Saya bilang, oh kalau gitu kurang Bu cakarannya, tambah lagi. Bapak-bapak hati-hati ya main-main HP ya, apalagi dengan mantan. Sudah tidak ada lagi hubungan dengan mantan, amin. Bapak-bapak bilang amin. Yang kenceng bapak-bapak, amin. Makanya itu HP jangan dikasih password. Apalagi istri nggak tahu. Ada di sini nggak yang suaminya kasih HP password istrinya nggak tahu? Tolong angkat tangan. Ini kita baptis ulang, benar Pak? Kalau ada di sini, tidak boleh loh saudara. Suami istri itu kita nih teman pewaris kerajaan Allah. Jangan ada suami yang pakai HP. Ada saudara orang Kristen. Oh suami saya itu di password Bu. Nggak pernah saya bisa lihat ke kamar mandi bawa HP. Ciri-ciri laki-laki selingkuh. Pertama HP dikasih password, 2 ke kamar mandi bawa HP. Nggak bisa lepas, itu sudah pasti something tuh. Lalu saudara dia cerita berdua lalu cakar-cakaran. Saya bilang buat apa Bapak Ibu penuh bahasa roh di gereja kalau buahnya seperti ini, maaf. Anda tidak selamat loh, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bertobat. Akhirnya saya layani mereka sampai jam 11 malam karena ini pengerja saudara. Berhenti hidup dalam kemunafikan. Mari kita benerin diri, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayat yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak bisa baca tulis. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Apakah saudara sudah mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu? Kehendak Tuhan itu seperti apa Bu? Kayaknya sulit banget untuk memahami. Waktu engkau disakiti engkau tahu Tuhan mau engkau melepaskan pengampunan. Itu kehendak Tuhan. Ketika kita dipercayakan harta, Tuhan mau supaya harta yang kita punya itu tidak kita habiskan bagi keinginan daging kita. Tapi kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu kehendak Tuhan. Karena hidup kita ini tidak lama saudara, cuman 70 tahun. Saya sudah 40 mau 50, 20 tahun lebih kalau sampai. Saya mau menyadarkan kita semua. Karena maaf saya melihat apalagi kehidupan orang di sini saudara. Kalau saudara tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara akan terjebak dalam sebuah rutinitas. Hidup orang di sini itu maaf saya lihat monoton. Dan ketika kita terjebak dalam monoton, dalam zona yang kita tiap hari begitu terus zona nyaman. Maka tanpa kita sadari kita dibawa dalam perbudakan. Kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Mari kita mulai minta sama Tuhan. Aku pengen ngerti Tuhan kehendakmu apa atas hidupku. Dan cara untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Maka daging ini harus dihancurkan. Apa itu keinginan daging? Amarah, kebencian, iri hati, ya perseteruan, kedengkian, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Itu semua yang ada dalam daging kita. Buang semua itu. Karena barang siapa melakukan hal-hal itu kata firman Tuhan. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak main-main saudara.
Kita sedang memperjuangkan satu hidup yang menuju sampai pada kekekalan. Kita diselamatkan. Ya, ketika kita berdosa, Tuhan selamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Saya diselamatkan ketika saya sedang berdosa banget, bahkan saya mau bunuh diri, Tuhan ambil hidup saya. Tapi ketika engkau diselamatkan, engkau memilih Yesus, maka Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai kita terlambat. Karena kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Saya mau kita sama-sama bangkit berdiri hari ini, kita mau datang di kaki Tuhan.